Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk melakukan presentasi pada kali ini. Baik, sebelum itu saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan bahwa kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami atau hasil wawancara kami, yang dimana pada presentasi kali ini kita mengambil tema yaitu organisasi bisnis atau UKM di sekitar lingkungan mahasiswa. Seperti yang UKM sih atau usaha kecil menengah sendiri adalah salah satu penggerak roda perekonomian Indonesia. Nah, sebelum itu seperti Bapak mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, saya Muhammad Nur Zaldiaman dengan NIM 230903031101109 ingin sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Kemudian ada pula teman saya yang lain, Saudari Aulia Nurlinzan, mungkin bisa memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurul Inzan Hawanti Herman dengan NIM 23903501117, nomor urut 19. Baik, kemudian ada Saudari Delka. Nama saya Delka Wardani, NIM 2309035021149. Oke, selanjutnya ada Saudara Paling Zakwan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Sakwan dengan NIM 2309035021134. Selanjutnya ada Kak Rian. Halo, nama saya Ahmad Rian Ramadan, NIM 1993142147, nomor urut 01. Selanjutnya ada Saudari Nurliana. Perkenalkan, nama saya Nurliana dengan NIM 2309035021137. Dan yang terakhir ada Saudari Sri Mutmainah. Baik, perkenalkan, nama saya Sri Mutmainah dengan NIM 23090350085, nomor urut 10. Sebelum melangkah ke materi, saya ingin memperkenalkan sedikit apa itu UKM. Nah, UKM sendiri atau usaha kecil menengah adalah merupakan salah satu penggerak roda perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2022, jumlah UKM di Indonesia mencapai sekitar 64,7 juta unit. Jumlah ini setara dengan 99,9% dari total unit usaha yang ada di Indonesia. UKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2022, UKM menyerap sekitar 97,22% dari total tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, UKM juga berperan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mahasiswa merupakan salah satu kelompok masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku UKM. Hal ini disebabkan karena mahasiswa memiliki tingkat kreativitas dan inovasi yang sangat tinggi. Selain itu, mahasiswa juga memiliki akses terhadap informasi dan teknologi yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Adanya potensi tersebut, maka perlu dilakukan analisis terhadap UKM di sekitar mahasiswa. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi UKM, tantangan yang dihadapi, dan potensi yang akan dikembangkan. Nah, pada kali ini kami kelompok 2 telah menentukan salah satu UKM yang ada di sekitar mahasiswa, yaitu merupakan UKM dengan nama usaha Volkstore, yang dimana Volkstore ini sendiri bergerak di bidang clothing. Baik, untuk memulai presentasi kali ini saya serahkan kepada Kak Rian untuk membawakan materi yang pertama. Volkstore merupakan salah satu di antara banyaknya UKM yang beroperasi di Makassar dengan bidang usaha clothing yang menyediakan banyak macam pilihan outfit dan aksesoris lainnya. UKM ini memiliki 3 outlet yang dimana yang menjadi outlet utamanya adalah Volkstore Skodopole. B. Mengapa memilih UKM ini? Karena Volkstore
menjadi salah satu usaha di bidang clothing yang berhasil dan sukses semenjak usaha itu dibangun, mengalahkan usaha-usaha di bidang yang sama lainnya. Kualitas dan harga yang murah dari usaha ini yang membuat kami tidak ragu untuk memilih usaha ini. Bisa dilihat beberapa fotonya. Hal pertama yang kami lakukan adalah menentukan bidang bisnis apa. C. Proses diskusi dalam menentukan UKM yang dibahas. Hal pertama yang kami lakukan adalah menentukan bidang bisnis apa usaha yang akan kami ambil. Setelah sepakat mengambil usaha yang bergerak di bidang clothing, kami mencari UKM di bidang itu yang sesuai. Dan akhirnya kami memutuskan untuk mengambil UKM Folk Store sebagai UKM yang dibahas di dalam makalah ini. Selain karena usaha ini cukup ramai dikunjungi, owner atau pemilik dari UKM ini sangat ramah dan mudah diajak bekerja sama. D. Sedikit sejarah tentang Folk Store. Usaha ini didirikan dari sejak 2013. 15 orang dengan masing-masing job desk dan shift-nya. Sedangkan modal awal dari usahanya adalah sebesar 30%. Adapun sistem yang mereka miliki selama COVID-19 beradaptasi dengan perilaku pasar dan perubahan perilaku konsumen di masa COVID, memanfaatkan luasnya jejaring sosial media sehingga menjual online pun dilakukan. Alasan kenapa owner memilih bidang clothing karena risikonya lebih rendah dibandingkan dengan usaha-usaha lainnya. Bagaimana teknik pemasarannya? Yaitu memahami target pasar dan mengoptimalkan sosial media sebagai pemasaran. Dan asal-usul kenapa diberi nama Folk Store. Volks dalam bahasa Jerman artinya rakyat. Folk Store artinya toko dengan harga yang merakyat. 2. Bentuk operasional Folk Store. Bentuknya bisa dilihat dari beberapa aspek, yaitu A. Aspek sumber daya manusia. Proses dan cara meng-hire pegawai barunya, Folk Store sendiri menggunakan cara calon pegawai baru memasukkan surat lamaran kerja dan CV kepada pemilik usaha yang akan dicek dan dipertimbangkan oleh sang pemilik. Apabila surat dan CV-nya diterima oleh atasan, maka calon pegawai baru akan melakukan yang namanya wawancara singkat dengan sang pemilik. 2. Siapa yang meng-hire calon pegawai baru? Pemilik Folk Store sendiri yang akan melakukan hire atau perekrutan kepada calon pegawai baru. 3. Bagaimana cara pembagian gajinya? Sistem pembagian gaji di Folk Store itu dilakukan sekali dalam sebulan, yang di mana besaran gajinya itu ditentukan oleh keaktifan dan keloyalan dari pegawai itu sendiri. 4. Apakah calon pegawai baru melakukan training? Setelah pemilik atau owner menyetujui calon pegawai tersebut, maka dia akan menjalani masa training selama kurang lebih 2 bulan. Yang di mana training ini akan menjadi penilaian pemilik usaha sebagai masa belajar calon pegawai tersebut. 5. Jenjang karir. Di Folk Store sendiri, pegawai memiliki jenjang karir, namun tidak signifikan, yang di mana seorang pegawai yang kompatibel bisa diangkat oleh pemilik usaha sebagai kepala pegawai cabang atau pegawai yang mengontrol cabang. 6. Kenaikan gaji dan bonus-bonusnya. Pegawai di Volks akan mendapatkan kenaikan gaji sebesar 2,5% serta bonus-bonus setiap bulannya, yang di mana hal itu dilihat dari kinerja dan keaktifannya dalam menjual barang-barang tersebut, barang-barang yang dijual. B. Aspek pemasaran. Barang-barang yang dijual meliputi baju kaos dengan harga 100.000 4 lembar, hoodie 100.000 sampai 300.000, jaket 100.000 sampai 300.000, celana panjang atau pendek 50 sampai 300.000, sendal 50 sampai 150.000, kaos kaki 15.000 sampai 60.000, topi 60.000 sampai 200.000, tas lempang 70.000 sampai 200.000, ikat pinggang 60.000 sampai 180.000,
sepatu 150.000 sampai 250.000 dan lain-lain. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, saya akan melanjutkan dari apa yang dibahas oleh Kak Rian. Marketing mix, juga dikenal sebagai 4P, Product, Price, Place, and Promotion, adalah kerangka kerja yang digunakan dalam pemasaran untuk mengidentifikasi dan mengatur elemen-elemen penting yang mempengaruhi keputusan pemasaran. Produk. Kualitas Polestar selalu memastikan produk kaos yang dijual memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan preferensi pelanggan. Desain. Menawarkan beragam desain kaos yang menarik dan sesuai dengan tren terkini. Ukuran dan variasi. Polestar sedia menyediakan pilihan ukuran yang beragam untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang baik. Bahan. Polestar menggunakan bahan kaos berkualitas tinggi yang nyaman digunakan dan tahan lama. Price. Penentuan harga. Polestar menentukan harga yang kompetitif dan sesuai dengan nilai produknya dan mempertimbangkan biaya produksi, margin keuntungan yang diinginkan, dan harga pasar. Diskon dan promosi. Polestar memberikan diskon atau promosi khusus untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Strategi penempatan harga. Polestar menggunakan strategi penetapan harga seperti harga premium, harga yang bersaing, atau harga diskon tergantung pada posisi pasarnya. Place, tempat. Lokasi toko Polestar memiliki lokasi toko yang strategis dan mudah diakses oleh pelanggan potensial. Distribusi. Polestar selalu memastikan produk selalu tersedia di toko fisik sendiri, toko online, atau melalui mitra penjualan lainnya. Ketersediaan. Polestar selalu memastikan stok produk selalu tersedia dan terpenuhi dengan baik di toko. Promotion. Iklan. Polestar menggunakan media cetak, media online, atau media sosial yang mempromosikan produk Anda. Buat iklan yang menarik dan informatif. Penjualan langsung. Polestar melibatkan staf penjualan yang terlatih untuk memberikan informasi produk kepada pelanggan dan membantu mereka dalam proses pembelian. Program loyalitas. Menawarkan program loyalitas kepada pelanggan untuk mendorong pembelian berulang dan membangun hubungan jangka panjang. Kemitraan dan sponsor. Jalin kemitraan dengan influencer, komunitas lokal, atau acara untuk meningkatkan visibilitas merek Anda. Dalam pemasaran toko baju, penting untuk memahami dan mengelola setiap elemen marketing mix dengan baik. Tempat, dan promosi, kita juga dapat menciptakan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan dan membangun kesadaran merek. Oke, aspek operasi adalah penjelasan lebih rinci tentang cara menyediakan barangnya, membuat barangnya. Oke, saya serahkan kepada moderator untuk melanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya mengenai aspek operasi. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang cara menyediakan barangnya, membuat barangnya, dan cara mencari bahannya. 1. Menyediakan barang. Identifikasi kebutuhan dan preferensi pelanggan. Polestar melakukan riset pasar untuk memahami tren dan preferensi pelanggan dengan memperhatikan gaya, warna, ukuran, dan desain yang sedang populer. Pilih pemasok. Polestar mencari pemasok yang dapat menyediakan kaos berkualitas dengan harga yang kompetitif, dengan mencari pemasok lokal atau internasional tergantung pada kebutuhan dan anggaran saat itu. 3. Melakukan negosiasi harga dan persyaratan. Polestar melakukan diskusi harga, jumlah pesanan, waktu pengiriman, dan persyaratan lainnya dengan pemasok, dengan memastikan mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan. 2. Membuat barang. Desain produk. Polestar mencari desain kaos yang menarik dan sesuai dengan preferensi pasar targetnya dengan menggunakan jasa desainer grafis. Pilih bahan dan kualitas. Polestar memilih bahan kaos yang berkualitas
sesuai dengan desain, memastikan bahan tersebut nyaman digunakan dan tahan lama. Produksi. Setelah desain selesai, Foxstore hanya perlu memproduksi kaos. Foxstore dapat memilih untuk bekerja sama dengan pabrik gamen yang dapat memproduksi kaos sesuai dengan desainnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Aulia. Selanjutnya Baik, terima kasih kesempatannya. Yang ketiga, mencari bahan. Yang pertama, identifikasi jenis bahan. Tentukan jenis bahan yang ingin digunakan untuk kaos, seperti katun, polyester, kain, atau campuran lain. Kedua, cari pemasok bahan. Menyediakan bahan dengan kualitas yang baik dan harga yang kompetitif. Dapat dari pemasok lokal kan harga dan harga dengan memastikan mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan. Penting untuk menjaga kualitas produk dan menjalin hubungan yang baik dengan pemasok untuk memastikan kelancaran operasional toko. Selanjutnya, bentuk operasional Foxstore. Aspek keuangan. Pengelolaan dan pencatatan keuangan yang digunakan Foxstore sekarang adalah digitalisasi, karena dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan dengan menggunakan perangkat lunak, akuntansi, atau aplikasi keuangan. Foxstore dapat mengotomatiskan proses pencatatan, melacak transaksi dengan lebih mudah, dan menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Saya kembalikan ke moderator. Kepada saudari dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses produksi hingga output dalam usaha kecil menengah UKM. Foxstore melibatkan. Nah, tahapannya itu yang pertama adalah desain dan riset. Input, ide desain, tren mode, penelitian pasar, dan preferensi pelanggan. Yang kedua yaitu proses. Nah, di proses yaitu ada tim desain melakukan riset tren terkini, mengembangkan ide desain, dan membuat sketsa atau desain digital. Yang terakhir yaitu output, yaitu desain kaos yang siap untuk diproduksi. Yang kedua yaitu pengadaan bahan. Yang pertama input, daftar bahan yang diperlukan untuk produksi kaos seperti kain, benang, label, dan aksesoris. Lanjut ke proses, yaitu mencari pemasok bahan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan produksi untuk melakukan negosiasi harga dan pembelian bahan. Yang terakhir yaitu output, yang dimana bahan produksi siap untuk digunakan. Nah, yang ketiga ini adalah produksi. Produksi yaitu input, bahan produksi, desain kaos, pola, dan instruksi produksi. Nah, yang kedua yaitu proses, yaitu memotong kain dan merakit kaos, menambahkan label dan aksesoris, dan melakukan kualitas kontrol dan menyelesaikan proses produksi. Yang terakhir yaitu outputnya, kaos jadi siap untuk dijual. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih saudari Sri Mutmainah. Materi tersebut akan dilanjutkan oleh saudari Delta Ayu. Pada saudari dipersilahkan. Baik, yang penyimpanan dan logistis. Kedua, proses penyimpanan kaos jadi dengan rapi dan terorganisir. Pengelola inventaris dan perencanaan distribusi. Yang ketiga, output. Kaos yang tersimpan dengan baik dan siap untuk didistribusikan. Yang kelima, pemasaran dan penjualan. Yang pertama, input, strategi pemasaran, saluran penjualan, dan promosi. Kedua, proses, mempromosikan produk melalui iklan, media sosial, dan kampanye pemasaran lainnya. Menjual kaos melalui toko fisik, toko online, atau mitra penjualan lainnya. Lanjut, output, penjualan kaos kepada pelanggan.
Yang keenam, layanan pelanggan. Pertama, input, kebutuhan dan masukan pelanggan. Kedua, proses, menanggapi pertanyaan pelanggan, memberikan dukungan purna jual, menangani keluhan, dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Ketiga, output, kepuasan pelanggan dan peluang untuk mendapatkan pelanggan yang setia. Setiap tahap dalam proses produksi sehingga output ini membutuhkan manajemen yang baik, koordinasi yang efektif, dan pemantauan yang cermat untuk memastikan kualitas produk, efisiensi profesional, operasional, dan kepuasan pelanggan. Baik, itulah hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan dari presentasi atau materi kita kali ini, mohon dimaafkan. Dan apabila ada kelebihan, alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.